Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Kembali lagi bersama saya Ustazah Aknel. Hari ini kita akan belajar bab 2 mengenai norma dan keadilan. Tapi kali ini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang norma ya. Yuk kita simak bersama-sama. Norma pada hakikatnya adalah kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat yang digunakan sebagai paduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Norma dibagi menjadi 4, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Yang akan kita bahas pertama adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Contohnya, memberi salam kepada orang tua, tidak memotong antrian, tidak berkata kasar, dan masih banyak lagi. Contoh yang melanggar norma kesopanan adalah memotong antrian, berkata kasar, dan lain-lain. Sanksi atau hukuman yang kamu dapatkan apabila melanggar norma kesopanan adalah mendapat teguran dari orang terdekat bahkan dari masyarakat, sehingga mau tidak mau kita pasti akan merasa malu. Kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya, tidak mencontek pada saat ujian, memberi tempat duduk kita di angkutan umum untuk orang lanjut usia atau untuk ibu hamil, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, contoh yang melanggar norma kesusilaan adalah menindas orang yang lebih lemah atau membuli, tidak mau membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan, dan pastinya masih banyak lagi. Sanksi atau hukuman yang akan didapat apabila kita melanggar norma kesusilaan adalah kita akan tidak disukai, bahkan bisa dikucilkan dari masyarakat. Sebagai manusia yang memiliki sifat sosial, kita pasti ingin selalu bergaul dengan manusia lain. Jadi kalau kita mendapat sanksi dikucilkan, itu rasanya tidak enak ya. Kemudian yang ketiga adalah norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Contohnya, menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Contoh yang melanggar norma agama adalah melakukan tindakan yang dilarang oleh agama yang kita anut. Sanksi atau hukuman apabila melanggar norma agama ini adalah berupa dosa sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Kemudian yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contohnya, peraturan memiliki SIM bagi pengendara bermotor. Kemudian peraturan menggunakan helm bagi pengendara motor. Contoh yang melanggar norma hukum adalah melakukan pencurian, pembunuhan, dan pastinya masih banyak lagi. Sanksi atau hukuman apabila melanggar norma hukum ini adalah harus membayar denda atau mendapat hukuman penjara sesuai undang-undang yang berlaku. Norma ini memiliki manfaat ya guys, antara lain membuat hidup menjadi tenang, membuat pergaulan menjadi rukun, tertib, dan damai, mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma. Nah, kalau norma dilanggar, akibatnya apa? Antara lain mengakibatkan perselisihan, pertengkaran, atau kekacauan, melanggar hak-hak orang lain, dan merugikan hak atau kepentingan orang lain. Norma ini memiliki fungsi dalam masyarakat, yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, sebagai sistem pengendalian sosial. Anak-anak, norma ini sangat penting dalam mewujudkan keadilan, karena norma diperlukan dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia, sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjalankan keempat norma yang tadi sudah dijelaskan, agar kehidupan kita baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan damai.
Sekarang, tugas kalian adalah mencari contoh-contoh dari keempat norma tersebut selain dari yang telah disebutkan di video tadi ya. Gimana? Mudah kan materinya hari ini? Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.